Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LKP Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Sudah hampir 1 tahun ini saya tidak mengisi ruang eh, channel dari Santo Komputer karena banyak kesibukan. Nah, pada siang hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari peserta kursus dan juga beberapa request dari calon-calon peserta uji kompetensi CLCP terkait dengan spreadsheet. Secara fokus saya akan menjawab pertanyaan tentang soal SS013. Jadi SS, begini soalnya, SS013. Kalau kita lihat di halaman petunjuk untuk menghitung pajak ekspor, yaitu halaman 2 bagian 1 poin H. Di sini katakan bahwa kolom pajak ekspor diisi dengan menggunakan fungsi logika, artinya dengan menggunakan fungsi if, dengan ketentuan jika jenis komoditi elektronik atau kerajinan, maka pajak ekspornya 15% dari total harga, di mana total harga itu adalah perkalian dari jumlah barang dikalikan harga satuan. Itu jika elektronik atau kerajinan. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah if eh, bersusun seperti biasa tanpa melibatkan fungsi yang lain. Namun pendekatan yang kedua adalah dengan dibantu function OR. Seperti apa nanti akan saya jelaskan. Tentu seperti beberapa video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk membuat rumus di Excel itu tidak diketik ya, jangan diketik, melainkan menggunakan yang disebut dengan metode three step wizard. Itu hak paten dari Master Santo, dari LPK atau LKP Santo Komputer. Nah, tentang hal itu tentu para pemirsa atau Anda yang sudah mengikuti video-video saya di channel Santo Komputer pasti sudah paham apa yang disebut three step wizard. Nah, sekarang to the point aja, saya akan langsung masuk ke bagaimana langkah-langkah untuk membuat pajak ekspor. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk kolom pajak ekspor diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan pertama, jika komoditi elektronik atau kerajinan maka pajak ekspornya 15% dari total harga barang, yaitu perkalian jumlah barang dengan harga satuan. Yang kedua, selain itu pajak ekspornya sebesar 20% dari total harga barang. Maka ini sudah ada contoh soal yang akan saya share screen untuk mempercepat waktu. Ini, nah ini, iya, nah ini sudah ada di hadapan kita lembaran yang sudah jadi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sebelah kiri bagian ini kode pesanan ini diketik. Kemudian lembar elektronik jenis komoditi ini sudah rumus, kita abaikan, ini diasumsikan Anda sudah tahu. Walaupun nanti di dalam video berikutnya nanti akan saya bahas secara tuntas dari mulai bagaimana membuat rumus jenis komoditi, jumlah barang, harga satuan, negara tujuan, jumlah ekspor, biaya kontainer. Nah, yang ini sekarang. Asumsinya bahwa mulai dari pembuatan rumus jenis komoditi sampai dengan biaya kontainer yang saya blok warna biru muda ya, misalnya yang ini diasumsikan no problem sudah ketemu. Walaupun sekali lagi nanti akan saya jelaskan secara terpisah video tersendiri ya. Nanti ini saya akan buat 3 video, yaitu mulai menghitung atau membuat rumus jenis komoditi, jumlah barang satu video, kemudian harga satuan dan negara tujuan satu video, lalu jumlah ekspor
serta biaya kontainer satu video. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada pajak ekspor. Ini perhatikan ya, ini sudah saya buatkan eh, dua pendekatan. Ini hasilnya ya, tetapi saya akan mulai dari awal saja. Jadi mulai yang pilihan blok yang pertama ini saya kasih warna hijau ya. Warna hijau ini adalah nanti saya akan menggunakan pendekatan function if murni tanpa bantuan rumus OR. Sedangkan yang ini saya kasih warna kuning emas ya. Ya, ini atau ini ya, ini aja. Ini pendekatan dengan jadi ini pajak ekspor dibantu rumus OR. Nah, sekarang kedua-duanya akan kita hapus terlebih dulu. Namun kalau Anda menyimak soal yang ada di hadapan Anda di CLCP SS 0013, ya, jawaban itu terletak pada ke halaman ke 6 ya, halaman 6. Di sini kelihatan hasilnya adalah 36.587.250. Baik mendekatkan pendekatan if tanpa bantuan function lain yang hijau ini maupun pendekatan bantuan rumus OR yang ada di blok warna kuning emas ini. Sekarang saya hapus dua-duanya, ya, baik yang blok hijau maupun blok kuning emas ini saya hapus. Nah, di sini saya buat di sini ya. Nanti hasilnya adalah 36.587.250. Seperti kalau Anda memegang soalnya bisa dilihat di halaman 6. Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini em, kita sambil membaca soalnya. Jadi Anda fokusnya di halaman 2 bagian H. Ya. Nah, jika berarti saya pendekatan dengan three step wizard. Jadi jangan diketik. Walaupun nanti saya akan kasih wacana juga untuk kalau diketik kelemahannya seperti apa nanti habis ini. Insert function itu langkah pertama, lalu if ya, jika ya, jadi kalau ada menghayati yang namanya three step wizard, begitu kita insert function dan memilih if, di sini di formula bar yang ini ada tulisan if dalam kurung buka kurung tutup dan diawali sama dengan ya. Ini sifatnya jika. Jika pajak ekspor, ya, mohon maaf, jika komoditi, komoditi kan ini. Jika komoditi berarti Anda klik ini. Nah, diklik di sini. Ini berarti yang ada di formula bar sudah berubah jika komoditi. Jika komoditi sama dengan, jangan lupa kasih tanda petik, ya. Perhatikan di ini tentunya, diperhatikan di function argumen juga. Selain formula bar, Anda perhatikan di function argumen. Jika komoditi sama dengan elektronik, ini huruf besar, huruf kecil nggak ada masalah, tetapi saya suka dengan huruf besar karena lebih lebih fokus, lebih jelas ya. Ini harus benar. E elektronik. Nah, ini. Sehingga ini bacanya jika komoditi sama dengan elektronik, maka, nah pada waktu intonasi maka itu Anda klik di value if true di sini. Maka 15% Anda ketik aja 15% kali total harga barang. Nah, total harga barang itu perkalian antar harga satuan dikalikan jumlah barang. Sehingga Anda membutuhkan tanda kurung buka dan di akhir kurung tutup nanti. Jadi 15% kali kurung buka harga satuan ini ya, kita klik harga satuan dikalikan jumlah barang. Sebenarnya pemakaian kurung buka dan kurung tutup ini untuk mempermudah sebetulnya. Karena level perkalian yang ada di dalam kurung maupun tidak itu levelnya sama. Jadi tanpa kurung pun bisa jalan. Nah, ini jika elektronik. Jika tidak, maka if lagi di sini, if ya value if true, if lagi ngambilnya di panah kecil di sini.
Kalau if rumus yang pertama kan ngambilnya di inset function di sini, tapi kalau rumus di dalam rumus ngambilnya di panah kecil ini. Ya, if lagi. If ulangi lagi seperti tadi, jenis komoditi sama dengan dalam tanda petik kerajinan, kerajinan, maka berarti masuk ke if true juga sama 15%. Nah, kalau tadi setelah tanda kali saya kasih kurung buka, ini misalnya tanpa kurung buka pun tidak masalah. Yaitu boleh dibolak-balik ya. Jumlah barang dikalikan harga satuan. Nah, lalu poin yang kedua, jika selain itu, langsung aja 20% kali jumlah barang kali harga satuan. Selesai. Di sini sudah muncul angkanya adalah 36 juta. Ini seperti yang ada di halaman 6, 587,250. Kita oke. Ini pendekatan if murni tanpa bantuan yang lain. Sekarang kalau kita menggunakan function OR, caranya hampir sama, yaitu jika. Nah, setelah jika ini Anda butuh di logical test ini butuh bantuan rumus lain, yaitu OR. Yang ngambilnya di panah kecil juga di daftar ini cari ada OR atau tidak. Kalau tidak ada, Anda masuk ke more function di situ, lalu dicari ya OR. Ini OR. Nah, sehingga di sini ada dua. Logical test yang pertama adalah ini sama dengan elektronik. Terus satunya di sini sama. Ini sama dengan kerajinan. Nah ini. Sehingga di dalam function argumen itu dibaca jika jenis komoditi sama dengan elektronik atau sama dengan kerajinan, itu bacanya. Tapi si all ini kan anak dari if, sehingga Anda kembalikan ke sini. Nah, klik di sini. Nah, maka di sini adalah langsung 15% kali tanpa kurung buka kurung tutup nggak masalah, jumlah barang kali harga satuan. Awalnya tinggal 20%, ya, kali jumlah barang kali harga satuan. Dengan demikian hasilnya sama, ya. Kita oke. Seperti itu. Maka silahkan ini pilihannya. Kalau Anda membuat rumusnya diketik ini cukup panjang ini. Kelemahannya seperti apa? Tentu Anda harus ekstra hati-hati dan ekstra konsentrasi. Ya, ini tidak saya rekomendasikan karena bisa salah mengetik. Harusnya di sini pemisahnya pakai titik koma, tapi di beberapa komputer ini pakainya koma gitu ya. Disitulah kelebihan atau keunggulan dari apa namanya eh, metode three step reset yang dikembangkan oleh Master Santo. Ya, ini. Nah, begitu. Ini perbedaan kalau diketik, Anda harus ekstra konsentrasi dan hati-hati. Apalagi kalau rumusnya panjang. Karena ada rumus yang lebih panjang dari yang ini, bisa aja. Walaupun kalau kita lihat di rumus yang satunya, yang di sini lebih pendek, karena ini oh, ya, jadi dipersingkat sebetulnya. Nah, akhirnya kalau kita menggunakan metode pendekatan rumus if murni yang ini maupun dibantu function OR di sini, tentu kalau metodenya metode three step reset, saya kira aman-aman aja, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau Anda menggunakan metode pendekatan diketik tentu akan menjadi masalah. Nah, ini ada kesalahan. Ya, ini kalau kita lihat jadi kita bisa hybrid juga ya. Kalau kita lihat 15% kali ini 20% ini harusnya kali. Ya. Ini bukan plus tapi kali. Itu. Jadi metode ngetik ketik biasa dengan itu juga bisa di hybrid ya. Artinya kalau sudah di sini benar sebelum kita generate ke bawah, ini juga harus dicek rumusnya ini.
logikanya benar atau tidak. Seperti itu. Ya. Jadi ini kalau Anda yang menggunakan diketik, tentu Anda ngetiknya sama dengan I, F, kurung buka, bla 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 seperti ini. Nah ini loh kelemahannya yang saya gerakkan mouse-nya ini. Kalau Anda ketik di beberapa komputer tergantung setting dari komputernya, ini bisa koma, bisa titik koma. Bahkan ada beberapa setting komputer ini titik, ada yang titik dua, itu membingungkan. Walaupun nanti kalau sudah di copy, misalnya ini saya copy ke flash disk gitu ya. Ini pendekatan saya kan pendekatan three step wizard. Kalau dilihat secara kasat mata di formula bar ini, pendekatan three step wizard saya pakai titik koma secara otomatis ini. Ini juga semua otomatis. Kalau file ini disimpan ke flash disk dan dibuka di komputer yang ininya adalah koma, dia otomatis menjadi koma dengan sendirinya. Itu kehebatan dari three step wizard. Demikian sebaliknya juga kalau Anda memang yang menggunakan metode manual, kalau di komputer Anda ini koma, diketik manual, katakanlah ini Anda ketik manual sama dengan if bla bla bla, terus ini koma, bla bla bla, ini koma, bla bla bla, koma, dan seterusnya. Hasilnya sama memang. Hasilnya pasti sama. Asal teliti dan sesuai hakikatnya. Setelah itu Anda copy ke flash disk filenya ya maksudnya. Terus dibuka di komputer saya, maka kalau file tersebut saya buka, ini otomatis menjadi titik koma. Walaupun di komputer Anda dengan koma. Di tempat saya akan otomatis berubah menjadi titik koma. Oke, gitu ya. Ini sekarang kita generate, kita blok. Kemudian untuk menggenerate Anda tidak perlu klik tahan seperti itu sambil menahan nafas, tidak perlu ya. Tetapi kalau sudah seperti ini, Anda seperti ini tinggal Anda double klik aja, klik klik. Sudah otomatis gitu. Ya, demikian ini yang menjadi apa pertanyaan dari salah satu peserta yang ada di LKP Santo Komputer dan juga sekaligus beberapa penanya lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau masih ada kesulitan, silahkan jangan sungkan dan ragu untuk menanyakan langsung ke saya. Terima kasih. Selamat belajar. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.